Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Indri hari ini, Selasa dalam Pekan Advent yang ketiga. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Antonius Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 15 Desember pada Pekan Advent yang ketiga. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 30. Yesus kepada pemuka-pemuka orang-orang Yahudi, "Apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya sedikit mau mengajak Anda untuk bermenung sedikit. Kalau misalnya 2 situasi anak yang ditampilkan dalam kitab suci ini kita tarik kepada diri kita, kira-kira kita di posisi mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Yang pertama itu adalah hanya bisa berbicara baik, tapi kemudian tidak dapat melaksanakan. Yang kedua itu adalah bicaranya mengatakan tidak, tapi kemudian membuat penyesalan dan membuat kebalikan dari apa yang dia katakan. Dia mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kira-kira kita dalam posisi mana dalam kehidupan sehari-hari? Saya sendiri rasa-rasanya kok lebih banyak pada yang pertama ya. Tapi apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini sebenarnya merupakan kritikan Yesus kepada orang-orang Israel yang tidak memahami betapa luhurnya status mereka, betapa pentingnya mereka sebagai bangsa terpilih. Mereka telah ditunjukkan jalan keselamatan. Bahkan Yohanes datang untuk menunjukkan jalan keselamatan. Dan awalnya mereka menerimanya baik sekali, tetapi tindakan mereka sepertinya tidak menunjukkan penerimaan mereka. Hanya ucapan bibir yang nampak menerima, tetapi tindakan mereka tidak menunjukkan orang-orang yang menerima keselamatan itu. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Yang pertama yang bagi saya yang harus kita renungkan dari apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya hari ini dengan memberikan 2 anak sebagai perumpamaan, sebagai kritikannya kepada orang Israel. Yang pertama yang menjadi bahan permenungan kita, rupanya apa yang diucapkan itu harus selaras dengan tindakan. Yang terucap harus terpatri dalam tindakan. Kalau bicaranya baik, maka ucapannya juga, kalau ucapannya baik, maka tindakannya juga harus baik. Kalau tutur katanya jujur, maka juga perbuatannya itu menunjukkan juga perbuatan yang jujur, yang menghargai orang lain. Kalau mulutnya penuh dengan doa, pujian, maka tindakannya juga adalah tindakan-tindakan yang menunjukkan kebaikan, yang menunjukkan pujian dan doa yang nampak dalam tindakan. Harus ada keselarasan antara yang diucapkan dan tindakan nyata. Itu yang pertama. Yang kedua,
yang dapat kita renungkan, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita juga sering jatuh dalam kesalahan, entah kita sengaja atau tidak sengaja, atau kita rencanakan atau tidak rencanakan. Kita bisa belajar dari anak yang kedua tadi, yang awalnya menolak sungguh-sungguh permintaan ayahnya. Tetapi yang dapat kita renungkan dalam hal yang kedua ini adalah penyesalan. Bagaimana mengubah diri dari kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Atau bagaimana caranya untuk membuat diri menjadi lebih tampak lebih baik. Penyesalan menjadi sangat penting dalam apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya hari ini, yang bisa mengubah anak yang kedua ini. Dan ketika Yesus bertanya siapa yang melakukan kehendak Bapaknya, orang serempat mengatakan yang kedua. Yang kedua yang awalnya menolak, tapi kemudian menyesal, kemudian mengubah dirinya menjadi mau melakukan kehendak ayahnya. Nah, penyesalan inilah yang menjadi titik poinnya, titik pentingnya. Bagaimana mengubah diri, menyadari kesalahan, kemudian mengubah diri menjadi lebih baik. Masa penantian ini adalah masa yang digunakan untuk merefleksikan diri. Bagaimana mengubah diri menjadi lebih baik. Saya dan Anda, seperti yang saya katakan tadi, seringkali jatuh dalam tindakan-tindakan salah, tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, penyesalan akan membantu kita untuk mau mengubah diri menjadi lebih baik. Kalau saatnya nanti ditanya, apakah kamu melakukan kehendak Bapamu? Kita akan mengatakan, ya, saya melakukannya. Buktinya apa? Bahwa saya menyesali semua tindakan saya, tindakan jahat saya menjadi lebih baik. Ucapan yang tidak awalnya menolak, kemudian diubah menjadi lebih baik. Ucapan yang tidak sopan diubah menjadi tindakan yang sopan. Ucapan yang tidak baik diubah menjadi perilaku yang baik, yang membawa kebaikan untuk semua orang. Kata kuncinya adalah penyesalan. Semoga saya dan Anda dibantu oleh Tuhan untuk semakin mendekatkan diri, menampakkan diri dalam kehidupan ini seperti orang-orang yang mau mengubah dirinya. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh rencana kita sepanjang hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 15 Desember, pada pekan Advent yang ketiga. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kata Yesus kepada pemuka-pemuka orang-orang Yahudi, "Apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya sedikit mau mengajak Anda untuk bermenung sedikit. Kalau misalnya 2 situasi anak yang ditampilkan dalam kitab suci ini kita tarik kepada diri kita, kira-kira kita di posisi mana? Apakah yang pertama atau yang kedua?
Yang pertama itu adalah hanya bisa berbicara baik, tapi kemudian tidak dapat melaksanakan. Yang kedua itu adalah bicaranya mengatakan tidak, tapi kemudian membuat penyesalan dan membuat kebalikan dari apa yang dia katakan. Dia mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kira-kira kita dalam posisi mana dalam kehidupan sehari-hari? Saya sendiri rasa-rasanya kok lebih banyak pada yang pertama ya. Tetapi apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini sebenarnya merupakan kritikan Yesus kepada orang-orang Israel yang tidak memahami betapa luhurnya status mereka, betapa pentingnya mereka sebagai bangsa terpilih. Mereka telah ditunjukkan jalan keselamatan. Bahkan Yohanes datang untuk menunjukkan jalan keselamatan. Dan awalnya mereka menerimanya baik sekali, tetapi tindakan mereka sepertinya tidak menunjukkan penerimaan mereka. Hanya ucapan bibir yang nampak menerima, tetapi tindakan mereka tidak menunjukkan orang-orang yang menerima keselamatan itu. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Yang pertama yang bagi saya yang harus kita renungkan dari apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya hari ini dengan memberikan 2 anak sebagai perumpamaan, sebagai kritikannya kepada orang Israel. Yang pertama yang menjadi bahan perenungan kita, rupanya apa yang diucapkan itu harus selaras dengan tindakan. Yang terucap harus terpatri dalam tindakan. Kalau bicaranya baik, maka ucapannya juga, kalau ucapannya baik, maka tindakannya juga harus baik. Kalau tutur katanya jujur, maka juga perbuatannya itu menunjukkan juga perbuatan yang jujur, yang menghargai orang lain. Kalau mulutnya penuh dengan doa, pujian, maka tindakannya juga adalah tindakan-tindakan yang menunjukkan kebaikan, yang menunjukkan pujian dan doa yang nampak dalam tindakan. Harus ada keselarasan antara yang diucapkan dan tindakan nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita renungkan, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita juga sering jatuh dalam kesalahan, entah kita sengaja atau tidak sengaja, atau kita rencanakan atau tidak rencanakan. Kita bisa belajar dari anak yang kedua tadi, yang awalnya menolak sungguh-sungguh permintaan ayahnya. Tetapi yang dapat kita renungkan dalam hal yang kedua ini adalah penyesalan. Bagaimana mengubah diri dari kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Atau bagaimana caranya untuk membuat diri menjadi lebih tampak lebih baik. Penyesalan menjadi sangat penting dalam apa yang dikatakan Yesus dalam Injilnya hari ini, yang bisa mengubah anak yang kedua ini. Dan ketika Yesus bertanya siapa yang melakukan kehendak Bapaknya, orang serempak mengatakan yang kedua. Yang kedua yang awalnya menolak, tapi kemudian menyesal, kemudian mengubah dirinya menjadi mau melakukan kehendak ayahnya. Nah, penyesalan inilah yang menjadi titik poinnya, titik pentingnya. Bagaimana mengubah diri, menyadari kesalahan, kemudian mengubah diri menjadi lebih baik. Masa penantian ini adalah masa yang digunakan untuk merefleksikan diri. Bagaimana mengubah diri menjadi lebih baik. Saya dan Anda, seperti yang saya katakan tadi, seringkali jatuh dalam tindakan-tindakan salah, tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, penyesalan akan membantu kita untuk mau mengubah diri menjadi. Saatnya nanti ditanya, apakah kamu melakukan kehendak Bapakmu? Kita akan mengatakan, ya, saya melakukannya. Buktinya apa? Bahwa saya menyesali semua tindakan saya, tindakan jahat saya menjadi lebih baik. Ucapan yang tidak awalnya menolak, kemudian diubah menjadi lebih baik. Ucapan yang tidak sopan diubah menjadi tindakan yang sopan. Ucapan yang tidak baik diubah menjadi perilaku yang baik, yang membawa kebaikan untuk semua orang. Kata kuncinya adalah penyesalan. Semoga saya dan Anda dibantu oleh Tuhan untuk semakin mendekatkan diri, menampakkan diri dalam kehidupan ini seperti orang-orang yang mau mengubah dirinya. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh rencana kita sepanjang hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.